sekalian dan pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Ngabdi Talks, ngobrol santai semangat abadi untuk negeri. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna. Bareng aku, Reska Moska, dan para ASN muda yang gak cuma kerja buat negara, tapi juga berkarya dengan cinta untuk Indonesia. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar nih teman-teman, tapi belum tentu kita renungkan, yaitu tentang cinta tanah air. Kalau dulu cinta tanah air itu lebih identik dengan perjuangan bersenjata ya teman-teman, tapi kalau untuk sekarang kayaknya itu sudah tidak relevan lagi ya, karena kita sudah tidak ada di zaman penjajahan yang dengan peperangan seperti itu. Tapi sekarang bentuknya bisa macam-macam, mulai dari cara kita bekerja, berkarya, sampai pilihan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN muda, kita semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga semangat nasionalisme tetap hidup di tengah zaman yang terus berubah. Tapi bentuknya mungkin nggak harus sekaku dulu ya teman-teman, karena cinta tanah air ini bisa diwujudkan lewat hal-hal yang sederhana dan nyata yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk episode kali ini, aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku punya 4 narasumber hebat yang bakal berbagi cerita tentang bagaimana mereka menanamkan semangat cinta tanah air dalam diri mereka masing-masing. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama yaitu Bang Dobi Fernandus Sinaga. Halo Bang Dobi, Halo Kak Rizka, apa apa kabar? kabarnya nih Bang Dobi? Baik-baik, Sehat. Alhamdulillah. Bang Dobi gimana? Sehat. Oke, Kabar. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita punya Kak Ida Afifah. Halo Kak Ida, Halo Kak Reska, gimana nih kabarnya Kak Ida? kabar baik juga Kak. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga kita punya Kak Rahmi Santi Hutami. Halo Kak Rahmi, gimana kabarnya Kak Halo Rahmi? Kak Reska, baik dong, semangat. Oke, semangat juga ya Kak Rahmi. Yang terakhir kita punya Kak Desiana Zulfianita. Halo Kak Desi. Halo Kak Reska, Halo, sehat-sehat. gimana kabarnya nih? Sehat, Alhamdulillah. Kak Desi gimana nih? Sehat Kak. Alhamdulillah, oke. Nah, sebelum kita dengerin cerita dari masing-masing narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, aku pengen nanya dulu nih sama kakak-kakak semua ya. Mungkin aku panggilnya kakak ya. Pertanyaan yang sederhana tapi punya makna besar banget. Sebenarnya apa sih cinta tanah air itu menurut kakak-kakak? Apakah sekedar rasa bangga lahir di Indonesia atau mungkin bisa lebih dari itu? Tentang gimana kita bertindak, berpikir, atau berbuat sesuatu buat negeri ini, atau seperti apa nih menurut kakak-kakak? Mungkin yang pertama kita mulai dari Bang Dobi. Nah, Bang Dobi, gimana nih? Hal itu harus tercermin dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Contohnya ketika HUT kemerdekaan, ya kita harus turut serta mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita. Jadi saya rasa itu salah satu bentuk cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap banget nih Bang Dobi. Karena sebagai kita ketahui juga ya Bang Dobi ya, bahwa bendera merah putih itu juga merupakan salah satu simbol dari negara kita tercinta. Nah, berarti Bang Dobi ini jiwa patriotismenya tuh tinggi banget nih kayaknya, nggak main-main. Pasti setiap 17 Agustus nih selalu upacara bendera ya Mas ya? Siap Kak, Panjat Pinang. Ya. Oh, ngeri. Mungkin next saya mau dengar dari perempuan pertama yang saya pilih mungkin Kak Ihda ya. Kak Ihda, gimana nih makna cinta tanah air untuk Kak Ihda? Oke Kak, menurutku ya cinta tanah air itu bukan cuma rasa bangga karena kita lahir di Indonesia, tapi gimana kita bisa ngejaga, gimana kita bisa memelihara apa yang Indonesia punya, termasuk alamnya. Nah, sebagai pengendali ekosistem hutan nih, rasanya aku senang banget kalau bisa ikut jaga hutan konservasi kita, gitu Kak. Oke, ternyata Sri Kandi kita yang satu ini merupakan seorang forester sejati teman-teman, di mana menjaga hutan itu merupakan salah satu kebanggaan buat Kak Ida. Keren banget, ini merupakan salah satu bentuk cinta tanah air yang nyata ya Kak Ida ya, nggak cuma ngomong doang tapi ikut action juga ke lapangan. Mantap, semoga hutan Indonesia tetap terjaga dengan adanya Kak Ida. Oke, next mungkin Kak Rahmi, gimana nih? Kalau menurut Kak Rahmi, apakah ada versi lain definisi dari cinta Indonesia menurut Kak Rahmi? Oke, Mbak Reska. Jadi kalau menurutku untuk cinta tanah air itu kita harus kenal dulu ya budaya kita tuh seperti apa gitu supaya ketika kita kenal dan kita paham kita itu identitas tersebut akan terjaga
dan terus lestari. Jadi harapannya anak cucu kita pun akan lebih kenal gitu ya budaya kita gitu. Jangan sampai mereka lebih paham atau lebih kenal budaya luar dibanding budaya dan identitas Indonesia sendiri gitu, Mbak Reska. Sekarang teknologi juga makin maju di Indonesia, otomatis budaya-budaya luar negeri itu gampang masuk ke Indonesia. Dan jangan sampai hal itu justru mengikis pengetahuan-pengetahuan kita tentang budaya kita sendiri ya Kak ya. Cara mencintai negara Indonesia versinya Kak Desi. Ya, kalau di era modern sekarang ini ya Kak ya, cinta tanah air itu sebenarnya udah lekat dekat banget juga sama kita. Sesimpel sama keranjang belanja kita lah gitu. Kayak misalnya kayak kita memilih produk-produk dari UMKM lokal, terus kayak kita memilih kopi atau sesederhana sneakers buatan anak bangsa itu kan kita juga sudah berusaha menunjukkan visualisasi dari identitas bangsa kita itu sendiri gitu ya. Setuju banget apalagi kita cewek-cewek ini kayaknya kalau sebulan gak belanja itu gatel ya Kak ya. Apalagi kalau pengen gaji kayaknya harus kita sedekahkan untuk para penjual gitu ya Kak ya. Kayak jadi cinta tanah air itu teman-teman nggak cuma secara simbolik aja ya, tapi juga bisa dari kebiasaan dan perilaku kita sehari-hari. Mungkin tadi kayak mulai dari kopi sampai dengan sepatu, atau misalnya kita mengenalkan tradisi-tradisi kita ke anak-anak supaya mereka juga mengenal tradisi-tradisi yang ada di Indonesia itu juga salah satu bentuk dari cinta tanah air. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin ya, teman-teman, cinta tanah air itu banyak banget bentuknya. Ada yang nunjukin lewat jaga alam, ada yang nunjukin lewat dukungan UMKM, ada yang juga ngelain budaya bangsa Indonesia. Semuanya punya cara tersendiri, tapi tujuannya sama yaitu bikin Indonesia makin keren lagi. Nah, tapi saya tertarik nih, yang pertama ya sama pernyataannya dari Kak Rahmi. Kita harus kenal dengan identitas bangsa Indonesia atau bangsa kita sendiri. Nah, sementara zaman sekarang kan zamannya TikTok, zamannya Instagram yang kayaknya semua budaya-budaya luar negeri itu gampang banget masuk ke Indonesia. Gimana sih Kak caranya supaya kita tuh bisa tetap kenal dengan identitas bangsa kita, dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, tapi kita tetap bisa chill dan enjoy untuk menikmati itu gitu Kak. Oke, sebenarnya banyak cara ya, Mbak Reska, kita buat kenal identitas diri sendiri itu. Yang pertama, karena banyak banget karya anak bangsa yang menampilkan identitas kita seperti itu. Contohnya, kalau misalnya anak kecil, kita bisa eh, mengenalkan lagu daerah seperti lagu Pokecang. Terus kalau misalnya untuk animasi juga sekarang banyak banget ya yang buatan karya anak bangsa yang nggak kalah keren itu dari Jumbo. Terus kalau misalnya untuk dewasa pun sebenarnya kita banyak Kareska bisa lihat di TikTok itu menciptakan banyak musik-musik kreatif yang menciptakan lagu daerah seperti pica-pica yang dari timur gitu. Jadi secara tidak sadar kita jadi bakal lebih tahu dan kenal budaya kita itu kaya dan gak kalah sama karya luar negeri seperti itu, Mbak Reska. Ya, saya setuju nih karena saya juga kebetulan mainan TikTok ya Mbak ya, dan emang lagi banyak banget tuh tren-tren yang pakai goyang lagu pica-pica itu, terus kayak misalnya lagu-lagu dengan bahasa-bahasa daerah kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu juga sering saya dengar, dan itu menarik banget sih buat kita lestarikan ya supaya mungkin ini bisa justru FYP bukan cuma di Indonesia tapi bisa juga FYP di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk jaga identitas bangsa itu kayaknya nggak cuma lewat budaya dan tradisi aja ya, tapi juga soal gimana kita menghargai karya anak bangsa. Tadi kan salah satunya dengan dunia industri kreatif itu, contohnya dengan lagu kan ya, tapi juga karya anak bangsa itu contohnya ada di produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Yang tentu itu juga patut untuk kita banggakan bersama-sama. Nah, dari pernyataan Kak Rahmi ini saya bisa nyambung nih ke pernyataannya Kak Desi. Tadi kan Kak Desi bilang bahwa Kak Desi itu senang untuk membeli produk-produk dalam negeri. Gimana nih Kak? Boleh diceritain sedikit? Ataupun eh, mungkin kopi, sneaker atau apa gitu kan yang kan bangga gitu ya kayak oh Pak aku menggunakan sneaker nih dari produksi Bandung atau makanan bahkan rendang itu udah terkenal hits sampai internasional kan itu sangat kita banggakan gitu ya. Dan untuk jangka panjangnya juga sebenarnya kita juga berkontribusi gitu buat perputaran roda perekonomian di negara kita sendiri gitu. Jadi itu akan banyak gitu dampaknya ketika kita merasa bangga dan menggunakan produk-produk di Indonesia gitu Kak.
kalau menurut aku Kak Desi, karena setiap produk lokal itu tuh pasti punya cerita ya Kak, dan jadi bagian dari identitas Indonesia yang patut kita banggakan bersama-sama. Dan betul terkait dengan sekali. produk lokal nih, pasti berkaitan juga nih tentang sumber daya bahan bakunya nih. Apakah bahan baku ini diambilnya dari mana? Dan rata-rata kayaknya sepengetahuan saya bahwa produk-produk lokal Indonesia itu banyak diambil dari sumber daya alam Indonesia. Nah, terkait dengan sumber daya alam, kita punya tadi salah satu narasumber berupa seorang forester sejati nih, Kak Ida. Mungkin bisa memberikan pandangannya Kak Ida tentang bagaimana korelasi antara menjaga alam dengan cinta Indonesia. Oke, Kak. Jadi kita tahu ya kalau alam Indonesia itu sangat kaya, potensinya luar biasa, kemudian keanekaragaman hayatinya itu bisa dimanfaatkan untuk bioprospeksi, misal jadi produk-produk yang berguna bagi kehidupan kita, misal kayak obat, kosmetik, dan lain-lain. Tapi ternyata nggak cuma itu aja loh teman-teman. Alamnya itu dia juga menyimpan keindahan. Misal nih, kita main ke laut, nanti kita bisa lihat terumbu karang, kemudian melihat hewan-hewan yang berenang-renang gitu. Terus kalau nanti kita pergi ke gunung, kita bisa nemuin udara-udara yang bersih, kemudian ada pohon-pohon hijau membentang, ada aliran air yang menyejukkan, terus ada satwa liar yang masih lestari di habitatnya gitu. Sebenarnya kita harus berbangga ya, dan kita juga harus menjaga anugerah Tuhan yang diberikan untuk Indonesia ini. Jadi sungguh nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Masya Allah, Kak Ida ini kayaknya udah forester sejati, soleha juga ini pasti idaman semua pria di Indonesia ini Kak Ida nih ya. Oke, saya setuju banget nih sama pendapatnya dari Kak Ida bahwa Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan hutan jadi salah satu sumber penghidupan paling penting. Nggak cuma hasil hutan tadi, mungkin yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya, kopi, kayu, rotan, dan lain-lain sebagainya. Tapi hutan juga menghasilkan produk jasa-jasa alami, seperti udara bersih, terus air yang mengalir yang bahkan kita konsumsi setiap hari itu juga berasal dari hutan. Dan luar biasanya alam itu memang memberikan apapun segala yang kita butuhkan. Seperti itu mungkin ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman untuk insight yang diberikan dari tiga narasumber wanita kita. Selanjutnya kita akan beralih kepada salah satu-satunya pria ya yang kita miliki, narasumber pria yang kita miliki pada sore hari ini. Tadi Bang Dobi ini menceritakan hal yang berbeda nih, hal yang menarik banget mengenai tentang kegemarannya untuk mengibarkan bendera merah putih ya, Bang ya. Pernah nggak sih Bang kayak misalnya ngibarin bendera merah putih di dalam hutan gitu seperti Mbak Ihda tadi kan pasti menurut saya pasti Mbak Ihda pernah ngibarin bendera di dalam hutan nih. Kalau Bang Dobi pernah nggak? Ya, saya pernah mengibarkan ikut upacara bendera di salah satu taman nasional di Kalimantan Barat. Jadi Keren banget. saya mau cerita sedikit ya tentang pengibaran bendera. Jadi saya pernah ikut short cruise gitu di salah satu negara di Asia Tenggara gitu. Jadi kami tergabung dalam beberapa pemuda dari 11 negara ASEAN. Jadi kami belajar tentang isu lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Jadi saya selalu berusaha untuk memperkenalkan Indonesia dalam setiap kesempatan yang saya miliki. Misalnya ketika dalam sesi foto, saya selalu bawa bendera. Dan kalau boleh saya yang paling terdepan di foto agar bendera Indonesia itu bisa terlihat. Setidaknya saya ingin tahu bahwa mereka mengetahui warna-warna bendera dari negara kita yaitu Indonesia, merah putih begitu. Jadi itu pengalaman yang Oke. sangat berkesan. Keren banget nih Bang Dobi. Ini bentuk cinta tanah air yang nyata banget ya teman-teman. Nggak cuma di dalam negeri tapi juga membawa sampai ke kancah dunia nih sama Bang Dobi ini keren banget. Hal-hal kecil yang kayak bawa dan kenalin bendera Indonesia aja tuh punya makna yang besar banget sebenarnya ya teman-teman. Semoga ke depannya nggak cuma Bang Dobi aja nih yang bisa bawa nama Indonesia ke luar negeri, tapi semua anak bangsa juga mampu mengharumkan Indonesia. Oke, teman-teman, seru banget ya obrolan kita pada hari ini. Dari tadi kita udah bahas banyak hal soal cinta tanah air, mulai dari mengenal identitas bangsa, menghargai simbol negara, dukung produk lokal, sampai menjaga alam dan hutan Indonesia. Intinya cinta tanah air itu nggak selalu harus lewat hal besar, justru lewat hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari, kita bisa nunjukin rasa bangga dan tanggung jawab sebagai bagian dari Indonesia. Karena cinta tanah air bukan cuma kata, tapi juga aksi nyata yang lahir dari hati.
Oke, sampai segini dulu teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Saya Reska Boska pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara podcast kita selanjutnya. Ngabdi Talks, ngobrol santai, semangat abadi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.